Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Weristi Widya Mulyani, dokter muda yang sedang menjalani stase anestesi periode 10 sampai 16 Agustus 2020 dengan pembimbing Dr. IGA Gede Utara Hartawan, SPAN Mars SH. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai perioperatif medicine, khususnya bagian intraoperatif, yang merupakan tahapan kedua dari perioperatif medicine. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas bersama mengenai apa itu perioperatif medicine dan tujuannya. Dan kita juga sudah mengetahui bahwa perioperatif medicine itu merupakan terdiri atas 3 tahapan, yang mana ada preoperatif, intraoperatif, dan postoperatif. Pada kesempatan kali ini, kita akan lebih membahas mengenai intraoperatif medicine yang merupakan pemantauan terhadap pasien saat operasi berlangsung, yang mana pemantauan ini termasuk juga induksi anestesi pasien. Manajemen intraoperatif itu dimulai ketika pasien masuk ke bagian bedah dan berakhir saat pasien dipindahkan ke ruang pemulihan. Jadi semua yang terjadi di dalam ruangan operasi itu termasuk ke dalam intraoperatif. Manajemen intraoperatif ini terdiri atas memonitoring pasien, memposisikan pasien, bagaimana memilih anestesi, menginduksi anestesi, bagaimana manajemen jalan nafas, melakukan terapi cairan intraoperatif, dan membangunkan dalam pemulihan pasien. Nah, sebelum melakukan induksi anestesi, seorang anestesiologis harus memastikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, harus memastikan bahwa mesin anestesi dan peralatan lainnya yang nantinya akan disingkat statik itu berfungsi dengan baik, dengan cara melakukan uji preoperatif. Kemudian, harus mengecek juga apakah pasien dan tindakan yang akan dikerjakan itu sudah sesuai. Jangan sampai pasiennya tertukar dan tindakannya tertukar dengan pasien yang mungkin akan menjalankan tindakan lain. Kemudian, yang ketiga, anestesiologis harus melakukan reevaluasi kembali sebelum induksi mengenai riwayat, pemeriksaan pasien, dan persetujuan pasien yang semuanya ini sudah didapatkan pada saat preoperatif. Kemudian, yang keempat adalah anestesiologis harus memastikan bahwa pasien sudah diberikan premedikasi. Peralatan anestesi yang biasanya diperlukan itu disingkat dengan statics. Jadi S-nya adalah scope yang terdiri atas stetoskop dan laryngoscope, kemudian T-nya adalah tubes, kemudian A-nya adalah airway device, T-nya adalah tape atau plaster, I-nya adalah introducer, C-nya adalah konektor, dan S yang terakhir adalah suction. Kita bahas satu-satu, dimulai dari S yang pertama yaitu scope, yang terdiri atas stetoskop dan laryngoscope. Jadi laryngoscope ini bisa dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu jenisnya Miller dan jenis Mack. Jenis yang Miller itu biasanya dia dianjurkan untuk penggunaannya untuk bayi yang masih kecil, karena blade-nya itu lurus dan dia itu lebih tipis. Biasanya digunakan untuk mengangkat epiglotis agar glotisnya terbuka dan diletakkan di atas epiglotis. Sedangkan untuk yang Mack ini biasanya digunakan untuk anak-anak yang sudah lebih besar dibandingkan bayi dan digunakan untuk orang dewasa, karena blade-nya dia melengkung dan lebih lebar. Biasanya lengkungan blade-nya ini sesuai dengan lengkung lidah, dan biasanya diletakkan di sela tulang. Kemudian untuk stetoskop ini digunakan untuk mengevaluasi apakah sudah terdengar suara nafas pasien ketika intubasinya dilakukan. Jadi ketika suara nafas pasien sudah terdengar melalui stetoskop, kemudian gerakan dada pasien sudah terlihat, maka kemungkinan besar intubasinya sudah berhasil. Kemudian T yang kedua yaitu tube yang terdiri atas endotracheal tube, kemudian laryngeal mass airway. Dan yang A-nya itu adalah airway device, yang terdiri atas sungkup muka dan oropharyngeal tube. Nah, untuk sungkup mukanya ini biasanya dibuat
berwarna transparan, sehingga kita bisa memperhatikan adanya gas ekspirasi dari pasien. Kemudian apabila warna kulit pasien ternyata mengalami perubahan, misalnya menjadi lebih cyanosis, dokter bisa langsung menyadari dengan adanya warna yang transparan dari airway device ini. Kemudian dokter juga bisa menyadari jika pasien ternyata mengalami muntahan atau regurgitasi. Selain itu, pinggiran sungkup juga dibuat berbentuk sesuai dengan kontur wajah, sehingga berfungsi sebagai segel dan tidak mudah untuk ditembus udara dari luar. Kemudian T-nya adalah tape atau plaster yang memastikan bahwa alat intubasi itu tidak bergeser. Kemudian I-nya adalah introducer. Introducer ini adalah alat bantu yang digunakan untuk membantu memasukkan pipa intubasi ke dalam glottis. Jadi introducer ini lebih keras dibandingkan pipa intubasi yang digunakan untuk mengarahkan ujung endotracheal tube-nya. Biasanya digunakan untuk intubasi yang sulit dilakukan. Kemudian C ini adalah konektor. Konektor ini berfungsi untuk menghubungkan antara orotracheal tube dengan mesin anestesi. Dan yang terakhir adalah suction. Suction ini digunakan untuk menyedot apabila memang terjadi obstruksi, misalnya pada jalan nafas, dan obstruksinya itu bisa disebabkan oleh cairan, misalnya darah ataupun sputum. Nah, suction ini digunakan untuk menyedot cairan tersebut. Kemudian dilakukan monitoring pasien. Jadi monitoring pasien ini standar yang non-invasifnya berupa pemantauan dari tekanan darah, pemantauan dengan menggunakan kapnografi, kemudian EKG dengan menggunakan stetoskop ekordial ataupun esofageal, kemudian menggunakan nerve stimulator, oksigen analyzer, pulse oximetry, memantau temperatur, memantau visual dari pasien, termasuk warna kulit, pupil, edem, keringat, dan pergerakan dari pasien, serta memonitor ventilator. Nah, standar dari monitoring pasien ini ada dua, yaitu standar yang pertama, diperlukan tenaga anestesi yang berkualifikasi yang harus ada dan standby di dalam kamar bedah selama pemberian anestesi atau analgesia. Sementara standar kedua adalah ketika pasien diberikan anestesi dan analgesia, maka dokter harus standby dalam memantau dan mengevaluasi jalan nafas, oksigenasi, ventilasi, dan sirkulasi. Bahkan pada kasus-kasus tertentu itu perlu dipantau secara kontinu. Dimulai dari standar pertama. Jadi standar pertama seperti yang sudah dijelaskan adalah tenaga anestesi yang berkualifikasi harus tetap standby di dalam ruangan selama pasien diberikan anestesi. Nah, tujuannya itu karena pada saat diberikan anestesi, pasien itu bisa berubah keadaannya. Pasien bisa mengalami perburukan. Sehingga dengan adanya tenaga anestesi yang standby dan berkualifikasi di dalam ruangan bedah, maka anestesiologis tersebut dapat memberikan antisipasi segera terhadap adanya perburukan yang mungkin terjadi pada pasien tadi. Nah, namun sebenarnya pada keadaan khusus, misalnya ketika tenaga anestesi tersebut harus mengalami radiasi di dalam ruangan operasi, maka boleh pemantauannya tidak dilakukan di dalam ruangan yang sama dengan pasien. Namun, pemantauannya tetap harus dilakukan secara ketat dan tenaga anestesi tersebut tidak boleh sembarangan dan harus tetap standby. Selain itu, mungkin juga bisa pada kondisi-kondisi seperti keadaan khusus yang memerlukan ahli anestesinya harus keluar dari ruangan operasi, namun ahli anestesi tersebut harus digantikan oleh ahli anestesi lain yang juga memiliki kualifikasi yang baik. Kemudian, standar yang kedua, yaitu evaluasi yang ketat terhadap fungsi-fungsi yang sudah dijelaskan pada slide pertama tadi. Jadi yang pertama adalah mengevaluasi jalan nafas dari pasien. Tujuannya adalah untuk mempertahankan keutuhan dari jalan nafas pasien. Nah, selama anestesi, baik dengan teknik sungkup maupun dengan intubasi trakea, jalan nafas pasien harus tetap dipantau secara ketat untuk memastikan keadekuatannya. Pada pola nafas spontan, biasa pemantauannya itu dilakukan dengan melihat gejala atau tanda
berupa misalnya suara nafas yang patologis, kemudian gerakan kantong reservoir yang terhenti atau menurun, dan gerakan dada paradoksal. Sementara pada nafas yang dikendalikan atau pada nafas kendali, biasanya dilihat tanda-tanda berupa tekanan inflasi yang terasa berat, ataupun tekanan positif inspirasi yang meningkat. Jika memang ditemukan tanda-tanda bahwa jalan nafasnya mulai mengalami abnormalitas, maka tentunya tenaga anestesi yang standby tadi harus langsung melakukan penanganan pada saat itu juga. Kemudian dilakukan pengelolaan jalan nafas itu dapat dilakukan dengan menggunakan sumpu muka, supraglottic device maupun pipa endotracheal. Dan pemilihannya ini disesuaikan dengan lokasi dari operasi, lama operasinya, jenis, dan posisi operasi, serta penyulit jalan nafasnya. Biasanya persiapan jalan nafas itu di mana alat jalan nafasnya digunakan yang sesuai dengan ukuran dari pasien. Kemudian dilakukan juga evaluasi oksigenasi dari pasien. Tujuannya adalah untuk memastikan kadar zat asam di dalam udara dan gas inspirasi serta di dalam darah pasien. Nah, biasanya yang utamanya dilakukan pada anestesi yang secara umum dan inhalasi. Bagaimana cara memeriksanya? Yang diperiksa adalah secara klinis dengan melihat warna darah luka operasi dan permukaan mukosa. Secara kualitatif juga bisa dilihat dengan menggunakan alat oximeter denyut dan pemeriksaan analisis gas darah. Selain itu, memeriksa kadar oksigen gas inspirasi itu bisa dilakukan dengan alat pulse oximeter yang memiliki alarm yang menunjukkan batas minimum ataupun maksimum. Jadi kalau misalnya dia ada di bawah dari batas minimum atau melewati batas maksimum, maka alarmnya itu akan segera memperingatkan ahli anestesi untuk langsung melakukan tindakan segera bahwa ternyata memang terjadi abnormalitas dari oksigenasi di dalam darah ataupun gas inspirasi pasien. Kemudian dilakukan juga evaluasi ventilasi yang bertujuan untuk memantau keadekuatan ventilasi dari pasien. Caranya adalah dengan melakukan diagnostik fisik, dengan mengawasi naik turunnya dada dan kembang kempisnya kantong reservoir, atau bisa juga dengan melakukan auskultasi dengan suara nafas pasien. Selain itu juga bisa dilakukan pemantauan M-tidal CO2, terutama pada kasus-kasus operasi yang memakan waktu lama. Kemudian di sini juga bisa diterapkan sistem alarm tadi. Jadi alat ventilasinya itu dianjurkan dilengkapi alat pengaman yang mampu mengeluarkan sinyal, sehingga begitu terjadi perubahan yang abnormal, maka alarm tersebut akan langsung memperingatkan ahli anestesi. Kemudian analisis gas darah itu juga bisa dilakukan untuk menilai tekanan parsial CO2. Kemudian dilakukan evaluasi sirkulasi, yang tujuannya adalah untuk memastikan fungsi sirkulasi pasien itu tetap adekuat. Jadi dilakukan penghitungan denyut nadi dengan menggunakan stetoskop prekordial kalau bayi atau manual kalau misalnya dewasa. Kemudian dilakukan pengukuran tekanan darah. Kalau misalnya yang non-invasif bisa dengan menggunakan tensimeter air raksa maupun bisa juga dengan yang invasif. Kemudian dilakukan pemeriksaan atau dilakukan pemantauan dari EKG dan oximeter denyutnya. Selain itu, produksi urin juga harus dicek supaya kita bisa mengetahui luaran cairan pasien, kemudian juga dilakukan pengukuran tekanan vena sentral dengan kanulasi vena sentral untuk menilai aliran darah balik ke jantungnya. Biasanya yang ini sih dilakukan pada pasien-pasien dengan kasusnya yang resikonya tinggi. Kemudian dilakukan juga evaluasi suhu tubuh untuk mempertahankan suhu tubuh pasien. Apabila ternyata nanti diperkirakan terjadi perubahan suhu tubuh yang tiba-tiba atau terjadi perubahan suhu tubuh, maka suhu tubuh yang diukur secara kontinu itu akan bisa langsung mengingatkan dari si ahli anestesi yang sudah standby tadi. Biasanya diukur bisa melalui esofagus atau rektum dengan menggunakan termometer khusus yang dihubungkan dengan alat pantau.
Nah, selanjutnya adalah setelah kita memonitor pasien, tentunya pada saat induksi anestesi, kita perlu bisa memposisikan pasien. Biasanya ketika induksi, posisi pasien adalah posisi supine. Kemudian barulah nantinya setelah itu bisa direposisi tergantung dari jenis operasinya. Misalnya bisa jenis operasinya memerlukan litotomi, maka pasien diposisikan litotomi. Bisa posisi lateral, bisa prone, atau posisi duduk. Itu semua tergantung dari jenis pembedahan. Kemudian, untuk memilih dari induksi anestesinya, biasanya bisa dilihat berdasarkan jenis perawatannya terlebih dahulu. Jadi misalnya, induksi anestesi untuk yang one day care, dan yang kedua bisa untuk yang rawat inap. Nah, one day care atau ambulatory anestesi ini merupakan anestesi yang dilakukan pada pasien yang berobat jalan ke rumah sakit dan tidak memerlukan rawat inap. Jadi, keseluruhan prosedurnya itu hanya dijalankan dalam 1 hari saja. Ini biasanya dianggap lebih cepat dan aman apabila memang pasiennya memenuhi syarat. Karena ini bisa memastikan tingkat pemulihan pasien yang lebih cepat. Keuntungan dari one day care anesthesia ini adalah dengan dapat meningkatkan kenyamanan pasien dan mengurangi stres pasien, karena dia tidak perlu berlama-lama ada di dalam rumah sakit. Kemudian juga mengurangi komplikasi nosokomial pasca operasi, karena dia tidak lama-lama di rumah sakit, maka dia akan semakin sedikit terpapar dengan kemungkinan adanya penyulit yang nosokomial. Kemudian fleksibilitas jadwal operasi, mengurangi kebutuhan pemeriksaan laboratorium preoperatif, dan biasanya mengurangi kebutuhan pasca operasi juga secara keseluruhan. Kriteria bisa dipilih one day care anesthesia ini adalah melihat dari yang pertama adalah status fisik asa pasien tersebut. Jadi kalau misalnya status fisik asanya termasuk yang 1, 2, 3, dan dia secara medis stabil, mungkin bisa dipertimbangkan. Kemudian kalau misalnya terdapat resiko komplikasi pada kondisi medis yang sudah ada sebelumnya, namun ternyata bisa dikontrol minimal 3 bulan, maka risiko komplikasinya itu bisa diminimalisir dan mungkin bisa dilakukan pemilihan yang one day care. Kemudian juga melihat dari faktor usia. Kalau misalnya merupakan bayi yang tanpa risiko tinggi ataupun anak-anak yang tidak memerlukan perawatan spesialistik preoperatif, maka bisa dipilih one day care kriteria. Karena kita tahu bahwa bayi dan anak-anak itu kan rentan juga, seperti tadi yang sudah dijelaskan, mungkin akan mendapatkan komplikasi nosokomial jika berlama-lama ada di rumah sakit. Jadi mungkin bisa dipilih yang one day care. Kemudian faktor sosial. Faktor sosial itu dari segi si pasiennya sendiri, misalnya pasiennya siap untuk menjalani prosedur 1 hari saja. Kemudian pasiennya tinggal dekat dengan rumah sakit dan pasien memiliki pendamping yang sedia selama 24 jam setelah operasi untuk memantau kondisi pasien. Sehingga begitu pasien mungkin mengalami perburukan atau mengalami kondisi-kondisi yang tidak diinginkan pasca operasi, pendampingnya tersebut sudah siap sedia dan bisa langsung mengantarkan pasien ke rumah sakit. Kemudian ini juga bergantung kepada prosedur pembedahan. Jadi one day care kriterianya itu adalah prosedur pembedahan di mana kalau misalnya prosedurnya cepat selesai atau kurang dari 90 menit itu bisa dipertimbangkan. Kemudian misalnya pasiennya tidak memerlukan transfusi darah, resiko nyerinya minimal, dan pasien tidak perlu melakukan imobilisasi yang lama. Bisa dipilihkan yang one day care anesthesia. Kemudian untuk kontraindikasinya, kalau misalnya pasien memiliki obesitas, tapi sebenarnya obesitas ini bukanlah indikasi yang absolut. Namun ketika obesitas ini dipersulit dengan adanya penyakit kardiovaskular, maka ini tentu harus dipertimbangkan juga. Kemudian untuk penyakit kardiovaskular, biasanya kalau pasien mengalami angina yang tidak terkontrol, aritmia ataupun gagal jantung, kemudian hipertensi yang tensinya tinggi, misalnya lebih dari 180/100, kemudian memiliki penyakit katup bawaan, dan infark miokard atau stroke dalam waktu 6 bulan terakhir, juga pasien mungkin memilikinya, itu perlu dipertimbangkan.
Selain itu, kontraindikasi yang perlu dipertimbangkan adalah penyakit pernapasan seperti asma, PPOK, kemudian obstructive sleep apnea yang mungkin diderita pasien, kemudian jika pasien pernah diintubasi namun gagal, itu juga harus dipertimbangkan. Kemudian misalnya pasien memiliki penyakit metabolik seperti anemia, hemofilia, diabetes yang tidak terkontrol, hipo ataupun hiperkalemia tentu harus dipertimbangkan untuk sebagai kontraindikasi one day care tersebut. Kemudian kalau misalnya pasien memiliki penyakit neuromuskular, penyakit ginjal, dan penyalahgunaan zat akut, itu juga merupakan kontraindikasi yang harus dipertimbangkan. Selanjutnya, untuk faktor pemilihan dari anestesi yang akan kita lakukan biasanya disesuaikan lagi dengan umur, jenis kelamin, status fisik pasien, jenis operasi, keterampilan operator, peralatan yang tersedia, dan status rumah sakit serta permintaan pasien. Untuk status rumah sakit sendiri, misalnya rumah sakit yang di daerah dan rumah sakit yang di pusat tentunya memiliki sumber daya yang berbeda, sehingga itu juga akan mempengaruhi faktor pemilihan dari anestesi sendiri. Jenis dari anestesi ini sebenarnya macam-macam induksi anestesi, namun secara garis besar bisa dibedakan menjadi anestesia umum yang general, analgesia lokal, dan analgesia regional. Untuk yang anestesi umum, itu akan dijelaskan selanjutnya. Jadi langsung saja kita ke pemilihan pada anestesi ambulatori dulu ya. Jadi anestesi ambulatori itu pertimbangan dalam memilihnya itu adalah anestesi yang memadai untuk tindakan operasi yang direncanakan, di mana diharapkan untuk minimal rasa sakitnya, kemudian iritannya juga minimal. Kemudian bisa cepat menimbulkan efek sampingnya minimal, dan cepat dieliminasi oleh tubuh. Ini semua tentunya disesuaikan dengan kriteria bahwa ambulatori anestesi atau one day care ini hanya dilakukan selama 1 hari saja. Makanya anestesinya juga dipilih yang sesuai. Nah, kita masuk ke anestesi umum atau general. Sesuai namanya, umum. Jadi diharapkan pasiennya nanti menjadi dalam keadaan tidak sadar, namun sifatnya sementara, diikuti oleh hilangnya rasa nyeri di seluruh tubuh akibat pemberian obat anestesi. Jadi kuncinya di sini karena dia umum, maka dia itu di seluruh tubuh ya, hilang rasa sensasinya. Kemudian kelebihan dari anestesi umum ini adalah biasanya tidak ada kontraindikasi yang benar-benar absolut. Pasiennya cepat pulih seperti kondisi semula, dan biasanya kegagalannya itu minim. Biasanya sebenarnya anestesi umum ini justru dipilih pada kondisi-kondisi operasi yang besar, ataupun ketika analgesia lokal maupun analgesia regionalnya tidak mempan. Kemudian untuk kekurangan dari anestesi umum, ini biasanya memang dia membutuhkan perawatan lebih rumit, karena dia akan melibatkan ke seluruh tubuh. Kemudian biasanya dia bisa berefek pada sistem organ yang lain. Bisa menyebabkan alergi, bisa menyebabkan mual muntah setelah operasi, dan bisa mempengaruhi tingkat kesadaran pasien. Misalnya pasiennya jadi sulit sadar seperti itu. Dalam anestesia, itu kita kenal suatu istilah berupa trias anestesia, yang merupakan komponen-komponen yang biasanya ada pada anestesi umum terutama. Jadi anestesi ini oleh Rosengren, yang pertama adalah hipnotika, di mana di sini pasien akan mengalami kehilangan kesadaran, komponen kehilangan kesadaran. Kemudian ada komponen anestesia, di mana di sini pasien diharapkan bebas nyeri selama anestesi. Kemudian periode relaksasi, di mana di sini pasien akan mengalami kelumpuhan otot lambung. Kemudian untuk jenisnya sendiri, anestesi umum atau general itu bisa dibedakan lagi menjadi anestesi umum yang intravena, anestesi umum yang inhalasi, dan anestesi imbang. Nah, anestesi umum yang intravena itu adalah anestesi yang diberikan obat-obatannya secara intravena dengan menyuntikkan intravena. Sedangkan anestesi umum inhalasi seperti namanya adalah anestesi dengan menggunakan gas-gas atau cairan-cairan tertentu yang mudah menguap,
yang bisa dihirup oleh pasien secara inhalasi. Kemudian untuk anestesi imbang adalah biasanya anestesi yang dikombinasikan antara anestesi intravena ataupun inhalasi, ataupun jika teknik anestesinya dikombinasikan antara teknik anestesi umum maupun analgesia regional. Nanti lebih lanjut akan dibahas. Kemudian kita masuk ke obat-obatannya terlebih dahulu. Biasanya untuk obat-obatan yang berefek hipnotika yang menghilangkan kesadaran pasien itu biasanya dibedakan menjadi dua. Ada yang bisa diberikan secara intravena, ada yang diberikan secara inhalasi. Untuk yang intravena, contoh gold standarnya adalah tilpenton dan propofol. Sedangkan untuk yang inhalasi itu bisa sevofluran, isofluran, desfluran, halotan, maupun nitrous oxide. Kemudian obat-obatan yang memiliki efek analgesia atau menghilangkan nyeri pasien itu bisa dibedakan menjadi dua, yang golongan opiat maupun NSAID. Yang opiat gold standarnya adalah morfin, sedangkan NSAID gold standarnya adalah aspirin. Kemudian obat-obatan yang mempengaruhi relaksasi otot rangka itu bisa dibedakan menjadi dua jenis, ada yang depolarizing short acting dan yang non-depolarizing yang medium acting. Contohnya depolarizing short acting itu adalah suxmentonium, dan yang non-depolarizing medium acting adalah yang tracurium dan pecoronium maupun drocuronium. Nah, kita masuk ke jenis dari anestesi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Pertama adalah anestesi umum yang intravena. Jenis anestesi ini yang dimasukkan obat-obatannya melalui intravena. Bisa dibedakan lagi menjadi 3 jenis. Anestesi intravena yang klasik, yaitu anestesi dengan kombinasi ketamin hidroklorida dengan zat-zat sedatif seperti diazepam, midazolam, ataupun dehidrodiazepam, yang nantinya kombinasi ini diharapkan bisa memberikan efek hipnotik dan anestesia untuk memenuhi trias anestesia. Kemudian biasanya indikasi untuk melakukan anestesi intravena secara klasik ini adalah operasi-operasi yang kecil dan sedang, yang tidak memerlukan relaksasi lapangan operasi optimal dan berlangsungnya singkat. Bisa dilihat sendiri karena trias anestesinya sendiri yang dipenuhi pun hanya yang bagian hipnotik dan anestesia, relaksasinya tidak terpenuhi. Kemudian anestesia intravena yang total. Ini biasanya semua trias anestesinya itu bisa terpenuhi. Jadi baik hipnotik, baik dari segi analgesia maupun relaksasi ototnya itu bisa terpenuhi dengan menggunakan anestesi intravena yang total. Indikasinya adalah operasi-operasi yang memerlukan relaksasi lapangan operasi optimal. Kemudian bisa juga kombinasi antara anestesia dan analgesia neurolat, sehingga nanti akan bisa menimbulkan hipnotik yang ringan dan analgesia yang juga ringan. Biasanya sih untuk diagnostik digunakan tipe yang ini. Kemudian selanjutnya adalah anestesi umum yang jenis inhalasi, yang menggunakan zat-zat yang bisa dihirup oleh pasien. Nah, jadi ada 4 jenis dari anestesi inhalasi yang di mana anestesi inhalasi ini bisa dibedakan lagi menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah yang menggunakan sungkup muka dengan napasnya itu spontan. Trias anestesi yang terpenuhi itu adalah hipnotik analgesia, relaksasi otot ringan. Indikasinya adalah operasi kecil dan sedang di daerah permukaan tubuh, yang dia biasanya berlangsung singkat dengan posisi yang terlentang. Sama, sungkup laring pun juga trias anestesi yang terpenuhi, hipnotik, analgesia, dan relaksasi ototnya. Indikasinya sama seperti yang sungkup muka. Kemudian yang jenis anestesi inhalasi dengan menggunakan pipa endotrakeal yang nafas spontan. Biasanya trias anestesi yang terpenuhi sebenarnya sama, yaitu hipnotik, analgesia, relaksasi otot ringan. Namun indikasi operasinya berbeda. Biasanya kalau misalnya operasinya di daerah kepala dan leher dengan posisi yang terlentang dan tidak perlu relaksasi otot maksimal, bisa digunakan yang pipa endotrakeal nafas spontan ini. Kemudian kalau misalnya
indikasi operasinya adalah kraniotomi, torakotomi, laparotomi, atau operasi-operasi besar yang berlangsung lama lebih dari 1 jam, bisa digunakan yang pipa endotrakeal yang napas kendali. Nanti kita belajar bersama bahwa intravena dan inhalasi ini bagaimana cara membedakan indikasi pasien yang mungkin memerlukan jenis tertentu. Kemudian anestesi imbang. Nah, anestesi imbang merupakan anestesi umum yang dikombinasikan, bisa baik obat-obatan antara yang intravena maupun inhalasi yang dikombinasikan, ataupun teknik anestesinya. Misalnya, teknik anestesi umum dikombinasikan dengan analgesia regional supaya trias anestesinya bisa tercapai secara optimal. Indikasinya adalah operasi-operasi besar, misalnya kraniotomi, torakotomi, laparotomi, dan operasi posisi khusus yang lain. Nah, ini adalah cara membedakan indikasi intravena dan inhalasi. Jadi kalau untuk pasien-pasien yang memerlukan anestesi intravena, biasanya itu diindikasikan pada pelayanan yang rutin dan pada pasien yang perutnya penuh. Kemudian karena intravena ini memiliki onset yang kerjanya cepat dan pulih dengan cepat. Sedangkan untuk anestesi inhalasi itu biasanya diindikasikan kepada anak-anak yang tidak kooperatif. Kemudian kalau misalnya pasiennya dewasa pun, ternyata pasiennya fobia jarum suntik, atau pasiennya mungkin memiliki obstruksi di saluran nafasnya, ataupun misalnya pasien akses intravenanya itu sulit. Jadi dipilih yang inhalasi. Setelah anestesi yang umum, kita masuk ke yang analgesia lokal. Jadi analgesia lokal ini hanya menghilangkan rasa sakit dengan cara menyuntikkan obat pada daerah atau sekitar lokasi pembedahan. Jadi yang berpengaruh hanyalah lokasi pembedahan tertentu saja. Biasanya memiliki endpoints untuk menghentikan rasa nyeri sementara pada bagian tubuh tertentu saja. Dan anestesi lokalnya ini dia hanya memblok sensasi di area di mana injeksinya diberikan. Dia tidak mempengaruhi daerah-daerah lain yang diinervasi oleh saraf yang diinjeksikan tersebut. Inilah yang nanti akan membedakan dengan si analgesia regional. Analgesia lokal ini tidak menyebabkan terjadinya kehilangan kesadaran. Kemudian untuk kelebihan dari analgesia lokal itu biasanya kalau misalnya diperlukan alternatif yang efektif untuk anestesia general bisa digunakan yang analgesia lokal. Kemudian biasanya dia menghindari pasien untuk menggunakan polifarmasi yang berlebihan. Kemudian biasanya tentunya lebih minimal reaksi alerginya dan pasien bisa lebih tetap sadar baik. Jadi tidak ada kemungkinan pasien sadarnya lama. Kemudian kekurangannya mungkin karena dia cakupannya terbatas, resiko gagalnya lebih besar, waktunya terbatas, dan resiko cedera sarafnya mungkin juga bisa lebih besar karena disuntiknya langsung ke saraf. Analgesia lokal ini bisa lagi dibedakan menjadi 3 jenis. Analgesia lokal yang topikal, yang lokal infiltratif, maupun yang blok lapangan. Analgesia lokal yang topikal merupakan analgesia yang ditempatkan secara lokal dengan cara baik itu oles, semprot, ataupun tetes pada permukaan mukosa atau jaringan ataupun di rongga tubuh. Biasanya indikasinya adalah untuk diagnostik endoskopi, kateterisasi, kemudian untuk luka-luka memar, cabut gigi, ataupun diagnostik mata. Contoh obatnya adalah larutan lidocaine 2%, kemudian bisa silokain spray, bisa tetes mata tetracaine. Kemudian untuk yang lokal infiltratif. Nah, kalau misalnya yang lokal infiltratif ini suntikan obat anestetik lokalnya itu pada daerah yang akan dieksplorasi. Indikasinya adalah luka-luka yang terbuka, kecil dan sedang, kemudian biasanya di permukaan kulit, kemudian untuk cabut gigi, dan untuk rekonstruksi kulit. Contoh obatnya adalah Procaine 2% dan Lidocaine 1-2%.
Seperti itu. Jadi kalau yang topikal itu hanya ditempatkan, kalau yang lokal infiltratif ini sudah disuntikkan. Kemudian ada yang blok lapangan. Blok lapangan ini kalau misalnya obat anestesiknya itu disuntikkan, tapi ini sampai mengelilingi daerah yang akan dieksplorasi. Jadi cakupannya lebih besar daripada lokal infiltratif. Indikasinya adalah luka terbuka yang lebih besar, kemudian amputasi jari, sirkumsisi biasanya, karena harus dikelilingi bagian penisnya ketika dilakukan sirkumsisi, kemudian rekonstruksi kulit. Nah, contoh obatnya bisa sama, yaitu Procain 2% dan Lidocaine 1-2%. Selanjutnya adalah analgesia regional. Jadi tadi sudah membahas analgesia anestesi umum, kemudian analgesia lokal, kita masuk ke analgesia regional. Analgesia regional merupakan tindakan penyuntikan anestesi lokal ke lokasi saraf yang menginervasi regio tertentu. Nah, tadi kalau misalnya analgesia lokal kan dia disuntikan ke saraf tertentu, tapi dia tidak akan mempengaruhi daerah-daerah lain yang diinervasi saraf itu juga. Kalau analgesia regional, dia akan mempengaruhi semua regio yang diinervasi oleh saraf yang disuntikkan anestesi tersebut, sehingga cakupannya bisa regional dan agak lebih luas dibandingkan dengan analgesia lokal, tapi tidak seluas, tidak sampai keseluruhan seperti anestesi umum. Pada analgesia regional pun juga tidak terjadi kehilangan kesadaran seperti pada anestesia umum. Jenis-jenis analgesia regional ini bisa dibedakan menjadi sebagai berikut. Yang pertama adalah blok saraf. Jadi blok saraf ini disuntikkan obat anestesi lokalnya ke lokasi saraf yang menginervasi regio tertentu. Misalnya jika ingin dilakukan anestesi terhadap pada bagian lengan bawah. Jadi nanti yang disuntikkan adalah saraf-saraf medial, radial, maupun lunaris. Sehingga yang terpengaruh adalah hanya bagian lengan bawah saja, regio yang lain tidak terpengaruh seperti itu. Kemudian bisa juga jenis yang kedua adalah blok plexus brachialis. Jadi disuntikannya pada sepanjang persarafan yang dilewati plexus brachialis. Kemudian bisa dilakukan blok subarachnoid, yaitu dengan menyuntikkan obat anestesi pada celah subarachnoid, kemudian blok epidural, disuntikkan anestesi pada regio epidural. Kedua jenis blok ini, yaitu blok subarachnoid dan blok epidural, biasanya digunakan untuk melakukan analgesia pada bagian abdomen bawah maupun inguinal. Kemudian blok analgesia pada regio intravena, yang ini adalah di mana disuntikannya obat anestesi itu secara intravena. Namun vena-venanya itu biasanya sudah vena yang tertutup, sehingga yang terpengaruh itu hanya regio tertentu yang diperdarahi oleh vena tersebut, tidak mempengaruhi regio-regio lain. Kelebihan dari analgesia regional ini biasanya memang dia lebih minimal rasa sakitnya, kemudian mual dan muntahnya juga minimal. Biasanya juga mampu mengamati dan berkomunikasi dengan pasien ketika pasien itu sedang dioperasi, karena pasiennya tidak kehilangan kesadaran. Kemudian mobilisasi pasien itu lebih cepat dan biasanya minimal membutuhkan persyaratan dan reaksi negatif obatnya juga minimal. Kekurangannya biasanya pada pembedahan yang ambulatori itu membutuhkan waktu dan pasien yang kooperatif. Biasanya lebih besar resiko komplikasinya dan mungkin saja terjadi retensi urin. Untuk teknik-teknik anestesi yang bisa dipilih, pemilihan tekniknya tentu seperti yang sudah dijelaskan tadi, tergantung dari biaya, kebutuhan pembedahan, usia penderita, status fisik asa, pengaruh terhadap fungsi kardiopulmoner, maupun kalau misalnya pasiennya memilih teknik tertentu. Kemudian biasanya kriteria teknik yang optimal itu akan menciptakan kondisi pembedahan yang lebih prima. Dan kepuasan pasien pun akan lebih tinggi karena mual dan muntah pasien biasanya lebih minimal.
Selanjutnya dilakukan pemeliharaan terhadap anestesinya. Jadi pemeliharaan anestesi inhalasi itu dilakukan dengan menggunakan ventilasi yang spontan. Kemudian bisa juga diberikan obat relaksan. Kemudian setelah itu akan masuk ke tahap pemulihan. Jadi di pemulihan ini tentunya yang pertama kita akan menghentikan obat anestesinya terlebih dahulu, kemudian akan melakukan ekstubasi trakea. Setelah semua itu dilakukan, maka kita bisa mulai untuk memeriksa kekuatan otot dari pasien serta koordinasinya. Misalnya, pasiennya bisa menggenggam tangan atau tidak, apakah pasiennya bisa menjulurkan lidah, atau apakah pasiennya bisa mengangkat kepala. Pada saat itu kita bisa periksa. Kemudian kita bisa memposisikan pasien pada kondisi pemulihan ini dengan recovery position supaya kita bisa mencegah terjadinya aspirasi yang mungkin terjadi. Oksigen 100% dengan sungkup muka tetap diberikan dan hingga refleks nafas pasien bisa kembali, saluran nafas pasien tetap disupport dengan maksimal. Kemudian pasca anestesi biasanya mungkin saja terjadi gangguan-gangguan seperti berikut. Misalnya gangguan pernafasan, gangguan sirkulasi, gangguan regurgitasi dan muntah, bisa terjadi hipotermi, bisa gangguan fisiologis yang lain, ataupun gangguan dari cairannya. Tentunya ahli anestesi harus dilatih untuk mengatasi apabila gangguan-gangguan ini mungkin terjadi. Selanjutnya, ketika sudah selesai melakukan manajemen intraoperatif kepada pasien, tentunya setiap langkah yang terjadi pada periode intraoperatif tersebut akan dicatat di rekam medis anestesi intraoperatif. Rekam medis anestesi intraoperatif ini sangat penting karena memiliki manfaat-manfaat sebagai berikut. Yang pertama, digunakan untuk memonitor intraoperatif. Jadi, karena setiap tindakannya sudah dijelaskan di dalam rekam medis, maka kita memiliki catatan yang lengkap bagaimana intraoperatif itu terjadi dari awal sampai akhir. Kemudian, bisa sebagai catatan medis untuk pedoman dilakukannya pembedahan atau anestesi selanjutnya jika memang suatu saat nanti pasien memerlukan anestesi atau pembedahan kembali, maka rekam medis anestesi intraoperatif ini berguna sebagai suatu pedoman untuk dilakukannya teknik yang serupa atau untuk menghindari mungkin ketika terjadi komplikasi-komplikasi yang tidak diinginkan pada saat dilakukan anestesi jenis seperti yang anestesi saat ini. Kemudian bisa juga sebagai alat mediko-legal karena setiap langkah dan termasuk juga inform concern dari pasien terhadap setiap prosedur yang dilakukan selama periode intraoperatif, itu semua sudah dituliskan di rekam medis anestesi, maka ini bisa dijadikan sebagai bukti ketika nanti memang ahli anestesi yang memiliki ahli anestesi yang menangani pasien ini mungkin bersentuhan dengan hukum terkait dengan kondisi pasien pada saat ini, rekam medis ini bisa digunakan sebagai bukti untuk membuktikan setiap tindakan yang sudah dilakukan dan setiap hal yang terjadi pada pasien tersebut berdasarkan tindakan tersebut. Sekian presentasi dari saya mengenai perioperatif medicine bagian kedua, yaitu yang intraoperatif. Terima kasih.